Perkenalkan, nama saya Putu Kartika Widyasari, NIM 17025111059. Pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara untuk membantu persalinan normal. Sebelum dimulai, saya akan melakukan cuci tangan prosedural langkah dan menggunakan APD terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan untuk manajemen persalinan, yang pertama ada kain. Ada dua kain, yang pertama kain untuk menghangatkan bayi, lalu juga ada kain untuk berada di alas bawah ibu, dan juga untuk kain menutupi ibu. Jadi total ada 3 kain. Ada partus set lengkap, ada spuit yang sudah berisi dengan oksitoksin, ada manekin vagina, uterus, dan juga bayi, lalu ada APD. Jadi tahap persalinan itu ada 4. Yang pertama ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 merupakan fase pembukaan serviks, yang mana untuk kala 1 sendiri itu dibagi jadi 2 fase. Ada fase aktif dan juga fase laten. Fase laten itu lamanya adalah 8 jam. Itu biasanya terjadi pembukaan 1 cm sampai 4 cm. Lalu fase aktif itu bakal dimonitoring dengan WHO Vatograph, itu sudah terjadi pembukaan dari 4 cm sampai yang paling besar yaitu 10 cm. Jadi pertama-tama posisi bayi di dalam serviks itu, di dalam uterus itu, sebelum menuju ke serviks pada fase latent phase, dia akan posisinya mengambang atau namanya floating, head floating. Jadi dia mulai masuk ke serviks, jadi mendorong serviks, dan saat mendorong serviks ini terjadi kontraksi dari uterus. Lalu serviks mulai terjadi pembukaan perlahan, dia ada pembukaan 1 cm, lalu pembukaan 2 cm, 3 cm, 4 cm, bayinya masuk, 4 cm, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai pembukaan lengkap. Lalu perasaan ibu sendiri sudah ada rasa ingin mengedan. Kepala bayi pada dilakukan vaginal tuse sudah terasa. Lalu masuk ke kala 2 persalinan. Kala 2 persalinan dimulai dengan posisi bayi yang mulai masuk ke panggul vagina dengan posisi descens, dan saat dia masuk, kepalanya akan mengalami complete extension, yaitu nanti kepalanya akan menghadap ke bawah. Lalu selanjutnya kita tunggu agar bayi mengalami external rotation sendiri, baru kita lahirkan bahu pada bayi. Yang pertama-tama kita lahirkan bahu atasnya terlebih dahulu. Baru kita lahirkan bahu bawahnya. Setelah keduanya lahir, baru kita langsung cunam ke atas. Tarik saja semuanya. Ya. Lalu tarik, cunam ke atas. Lalu tempatkan bayi di atas perut ibu atau di tempat yang aman. Kita lakukan manajemen kala 3. Yang pertama adalah pemotongan tali pusar, yaitu dengan meletakkan klem pada tali pusar bayi. Lalu susuri sekitar 2 cm dan lakukan klem kembali. Lalu potong tali pusar di tengah-tengah klem. Setelah dilakukan pemotongan, lalu pasang klem tali pusar pada tali pusar bayi. Selanjutnya adalah proses pengeluaran plasenta dari uterus. Pertama-tama adalah menyuntikkan oksitosin ke paha ibu. Baiklah, saya akan melakukan suntikan oksitosin ke paha ibu terlebih dahulu.
Lalu membantu memijat-mijat atau memassage perut ibu untuk membantu kontraksi uterus agar plasenta dapat keluar. Baiklah, proses pengeluaran plasenta. Saat plasenta sudah keluar, pastikan plasenta keluar sudah sepenuhnya dan tidak ada yang tertinggal lagi di dalam rahim atau uterus ibu. Selanjutnya adalah manajemen skala 4 persalinan, yaitu manajemen perawatan luka, penjahitan luka, lalu manajemen perdarahan ibu, dan juga monitoring ibu. Monitoring ibu dilakukan sampai 2 jam setelah persalinan. Mengapa? Karena dalam waktu 2 jam itu sering terjadi kematian postpartum, maka harus dimonitoring selama 2 jam. Dalam 2 jam itu perlu diobservasi setiap 15 menit. Yang perlu dimonitoring pada skala 4 persalinan juga adalah kondisi general ibu, edukasi kepada ibu, lalu perhatikan postpartum hemorrhage. Kita harus mencegah atau meminimalisir terjadinya postpartum hemorrhage, dan kita harus memerhatikan juga adanya kontraksi uterin tambahan atau tidak. Sekarang saya akan melakukan proses penjahitan pada luka atau pada vagina. Ini tinggal disisakan beberapa benang, lalu 1, 2, tarik benangnya di sisi satunya, bawa ke sisi sebelahnya, ikat. Ya, lalu lakukan sekali lagi. 1, 2, ambil, ikat. Ya. Lalu potong benang. Cut. Baiklah, demikian tadi bagaimana video untuk membantu manajemen persalinan umum. Terima kasih.